Tahukah kalian bahwa sebenarnya perguruan tapak suci itu merupakan gabungan dari 3 perguruan yang sealiran dan sepersaudaraan? 3 perguruan itu adalah yang pertama, perguruan Cikauman, yang kedua, perguruan Seranoman, dan yang ketiga, perguruan Kosegu. Kok bisa Pak Diki? Gimana ceritanya? Hai kejayaan bersama sekolah kreatif yang kucinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku semua di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pak Diki mengucapkan selamat karena sekarang kalian sudah naik di kelas 6. Di kelas 6 ini, Pak Diki akan menemani kalian belajar di mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Ngomong-ngomong soal Muhammadiyah, apakah kalian tahu bahwa Muhammadiyah memiliki organisasi otonom di dalamnya? Semisal, untuk ibu-ibu dapat bergabung di Aisyah. Untuk generasi muda bisa bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Untuk yang tertarik dengan gerakan kepanduan bisa bergabung di Hizbul Waton. Dan sekarang Pak Diki bertanya, kira-kira untuk yang tertarik ikut pencak silat di Muhammadiyah bisa bergabung di mana ya? Yuk kita simak video berikut ini. Bila kalian masih ingat, sekolah kita ini memiliki banyak sekali ekstrakurikuler, seperti ada menari, ada mewarnai, ada memanah, ada HW, dan juga ada tapak suci. Tetapi kira-kira ekstrakurikuler apa yang sering sekali menghasilkan prestasi atau medali untuk sekolah kita? Ya, benar sekali. Ekstra itu adalah ekstra tapak suci. Oh iya, berkaitan dengan tapak suci, tahukah kalian bahwa sebenarnya perguruan tapak suci itu merupakan gabungan dari 3 perguruan yang sealiran dan sepersaudaraan? 3 perguruan itu adalah yang pertama, perguruan Cikauman, yang kedua, perguruan Seranoman, dan yang ketiga, perguruan Kosegu. Kok bisa Pak Diki? Gimana ceritanya? Nah, mari kita simak penjelasan Pak Diki berikut ini. Kisah dimulai dari seorang anak yang nantinya akan menjadi seorang pendekar yang hebat. Nama anak itu adalah Ibrahim. Ibrahim merupakan putra dari Kiai Haji Syuhada, pengasuh pondok pesantren di daerah Banjarnegara. Ibrahim kecil tumbuh menjadi seorang anak yang suka berkelahi. Maka dari itu, ayahandanya memutuskan untuk mengirim Ibrahim ke pondok pesantren guna belajar dan memperdalam ilmu agama. Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki kelebihan, yaitu dia adalah seorang pendekar dan juga seorang ulama. Maksudnya bagaimana Pak Diki? Maksudnya adalah ia menjadi seorang pemuda yang memiliki keterampilan adu fisik yang baik, tetapi juga memiliki pengetahuan dan wawasan ilmu agama yang luas. Suatu kali Ibrahim pernah melarikan diri dari kolonial Belanda karena pada waktu itu ia terlibat bentrokan dengan tentara-tentara Belanda. Maka dari itu ia memutuskan bersembunyi di rumah Kiai Haji Ali, dan nantinya bersama Kiai Haji Ali, Ibrahim mampu mendirikan pondok pesantrennya sendiri, yaitu pesantren Binorong. Suatu kali Ibrahim memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Sepulang dari tanah Mekah, beliau mengganti nama beliau menjadi Kiai Haji Busyro Syuhada. Pergantian nama itu terdengar oleh kolonial Belanda. Maka dari itu kolonial Belanda berusaha untuk menangkap dan mencari Kiai Haji Busyro Syuhada. Bahkan saking inginnya mereka untuk menangkap Kiai Haji Busyro Syuhada,
mereka sampai mendatangi pondok pesantren Kiai Haji Busyra Syuhada, yaitu pondok pesantren Binorong. Akan tetapi Kiai Haji Busyra Syuhada ternyata telah berpindah ke Singapura. Beliau di sana bersembunyi dan ternyata beliau di sana juga belajar kunto di seseorang Cina di sana. Kunto itu apa Pak Diki? Kunto adalah sebutan untuk bela diri pada zaman itu ya. Lanjut. Kemudian sebelum kembali ke Binorong, beliau memutuskan untuk belajar dulu di Tasikmalaya. Beliau belajar pencaksilat, berusaha untuk mendalaminya. Beliau belajar pada dua orang, yaitu Haji Toha dan juga Haji Badruddin. Pada tahun 1921 di Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Kiai Haji Busyra Syuhada kedatangan dua orang yang ingin menjadi murid dari Kiai Haji Busyra Syuhada. Dua orang itu adalah M. Wahib dan Adim Yati. Mereka ingin dijadikan murid karena tertarik dengan kemampuan pencaksilat yang dimiliki oleh Kiai Haji Busyra Syuhada. Karena pada waktu itu di Konferensi Pemuda Muhammadiyah ada adu kaweru. Adu kaweru itu seperti tanding ya, atau uji ilmu, dan beliau terkesima dengan kemampuan pencaksilat yang dimiliki oleh Kiai Haji Busyra Syuhada. Pada dasarnya dua orang ini adalah orang yang berbakat dan sudah memiliki kemampuan yang hebat. Maka dari itu tidak sulit bagi Kiai Haji Busyra Syuhada untuk mewariskan ilmunya kepada mereka. Mereka hanya membutuhkan waktu 9 bulan untuk bisa menguasai ilmu yang diajarkan oleh Kiai Haji Busyra Syuhada. M. Wahib dan Adim Yati ini ternyata adalah seorang yang bersaudara. Kehebatan Kiai Haji Busyra Syuhada dalam pencaksilat ternyata terdengar bahkan sampai ke para pendekar di daerah keraton. Maka dari itu mereka meminta kepada Kiai Haji Busyra Syuhada untuk menjadi guru di Keraton Yogyakarta. Apakah Kiai Haji Busyra Syuhada menolak ataukah menerima? Ternyata Kiai Haji Busyra Syuhada memilih untuk menerimanya. Maka otomatis pondok pesantren Binorong yang beliau didik dan juga beliau asuh dipindahkan ke Kauman Yogyakarta. Nah, dari pondok pesantren Binorong yang telah dipindahkan di Kauman inilah pencaksilat aliran Banjaran mulai dikembangkan. Guru besar Kiai Haji Busyra Syuhada akhirnya memberikan restu kepada M. Wahib untuk menerima muridnya sendiri. Maka dari itu pada tahun 1925 M. Wahib mendirikan perguruannya sendiri yang diberi nama Perguruan Cikauman. Meskipun nama perguruannya adalah Perguruan Cikauman, tetapi perguruan ini tetap mengajarkan aliran yang sama yang diajarkan oleh Kiai Haji Busyra Syuhada, yaitu aliran Banjaran. Aliran Banjaran diambil dari nama daerah asal Kiai Haji Busyra Syuhada, yaitu di Banjarnegara. Perguruan Cikauman ini dipimpin oleh M. Wahib dan dibantu oleh Adim Yati. Di perguruan ini pula mereka berkomitmen untuk menjadikan perguruan pencaksilat yang dimiliki harus jauh dari kesesatan dan juga kesyirikan. Di perguruan ini mereka berhasil menghasilkan dua pendekar hebat. Untuk angkatan pertama bernama M. Juraimi, untuk angkatan kedua bernama M. Syamsuddin. Akan tetapi yang memutuskan untuk mendirikan perguruannya sendiri dan diizinkan untuk menerima muridnya sendiri setelah dinyatakan lulus adalah M. Syamsuddin. M. Syamsuddin kemudian mendirikan perguruannya yang diberi nama Perguruan Seranoma. Perguruan Seranoman otomatis menjadi adik perguruan dari Cikauman. Maka dari itu perguruan Cikauman membuat peraturan, yaitu tidak akan menerima murid
kecuali murid itu telah dinyatakan lulus dari perguruan Seranoman. Dari perguruan Seranoman yang diasuh oleh M. Syamsuddin ini berhasil menghasilkan satu pendekar muda yang hebat, namanya adalah M. Zahid. Akan tetapi M. Zahid berusia pendek dan mati muda. Sebelum beliau meninggal dunia, ternyata beliau sempat untuk mendidik murid yang bernama Muhammad Bari Irsyad. Pada bulan Ramadan di tahun 1948, lebih tepatnya di sebelah barat kota Yogyakarta, terjadi pertempuran hebat dengan kolonial Belanda. Dari pertempuran itu ternyata menggugurkan 20 pendekar dari Cikauman yang gugur sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan. Karena hal itu terjadilah kelesuhan antara pendekar untuk melanjutkan membina pencak silat, dan perguruan-perguruan yang lain pun juga ikut tercerai-berai. Berbekal pernyataan lulus dari tempaan Muhammad Zahid, Muhammad Syamsuddin, M. Wahid dan Adim Yati, akhirnya Muhammad Bari Irsyad bersama pemuda Muhammadiyah yang lain memutuskan untuk mendirikan perguruan baru, yaitu perguruan Kosegu. Nama perguruan Kosegu diambil dari senjata khas yang dimiliki oleh Muhammad Bari Irsyad. Di perguruan ini terjadi peristiwa yang menarik, yaitu pernah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara Muhammad Bari Irsyad dengan perguruan lain yang menganut aliran hitam. Puncaknya adalah mereka sepakat bahwa yang kalah harus meninggalkan kota Kauman. Dan pertempuran itu pun dilaksanakan pada Jumat 25 Mei 1951 di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Pertempuran itu dilaksanakan tengah malam dan disaksikan oleh murid-murid Muhammad Bari Irsyad. Atas izin Allah, maka benar bahwa yang batil sekali-kali tidak akan pernah bisa mengalahkan yang hak. Meskipun perguruan yang menganut aliran hitam itu memiliki kemampuan sihir, tetapi Muhammad Bari Irsyad tetap mampu memenangkan pertempuran pada waktu itu. Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya perguruan dengan aliran ilmu hitam tadi terusir dari kota Kauman Yogyakarta. Atas desakan murid-murid dari Muhammad Bari Irsyad, mereka mengusulkan untuk menggabungkan 3 perguruan, yaitu perguruan Cikauman, perguruan Seranoman, dan perguruan Kosegu untuk melebur menjadi satu perguruan saja. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, M. Wahid dan para sesepuh yang lainnya merundingkan gagasan itu, sehingga pada akhirnya mereka memberikan restunya. Akan tetapi dengan syarat, yaitu bahwa perguruan ini bukanlah perguruan dengan suatu aliran yang baru, akan tetapi sebuah perguruan yang tetap berakar pada aliran Banjaran Cikauman. Dari itu lahirlah yang namanya perguruan Tapak Suci. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan kisah sejarah berdirinya perguruan Tapak Suci? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat mind map atau peta pikiran tentang sejarah berdirinya perguruan Tapak Suci. Tugas bisa dikerjakan di kertas HVS atau kertas yang lain, dan tugas juga sangat diperbolehkan untuk dihias. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, silahkan difoto lalu dikirim ke WA-nya Pak Diki. Sekian video pembelajaran dari Pak Diki, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.